Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Selamat pagi, senang sekali kembali menjumpai Anda pemirsa dalam program tayangan kebanggaan kita Cahaya Ilahi. Bersama saya Riza Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, subuh memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ayat yang tadi dibaca, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya subuh, fajar disaksikan oleh malaikat. Lalu apa saja keutamaannya? Dan apa saja potensi yang bisa kita ambil dari melaksanakan sholat subuh? Kita akan membahas tuntasnya ke depan nanti. Saya akan mengajak Anda untuk melihat spesial tayangan kami tentang kedahsyatan dari sholat subuh. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi dalam program acara kesayangan kita Cahaya Ilahi. Masih topik kebanggaan kita tentang misteri sholat subuh. Berbicara tentang sholat subuh, maka diawali dengan adzan yang berbeda. Lalu kenapa hanya di saat subuh adzannya yang berbeda? Ada sebuah kalimat, As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih mulia daripada engkau tidur. Kenapa kalimat ini muncul ketika waktu subuh? Pemirsa yang berbahagia, sebelum masuk sholat subuhnya, maka Rasulullah SAW bersabda, sholat 2 rakaat sunat sebelum fajar atau sebelum subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita melihat kecantikan dan kebaikan dunia, maka itu lebih baik ketika seseorang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kalimat Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Limada? Kenapa? Pemirsa, Rasulullah menjelaskan, sif malaikat yang bertugas membawa amal setiap hamba bertemu di waktu subuh. Malaikat siang akan memberikan laporan kepada Allah, dan malaikat pagi yang akan turun menulis amal hamba kepada Allah bertemu di waktu subuh. Ketika kita sholat subuh, maka malaikat pun melakukan sholat subuh berjamaah di sekitar kita. Subhanallah. Oleh karenanya, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi tiap hari, malaikat ada 2 shift yang melaporkan kegiatan kita. Ketika kita sholat, maka laporannya kepada Allah sedang melaksanakan sholat. Hikmah berikutnya, subuh adalah puncak peradaban manusia. Di waktu subuh pula, Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun di Syria, Damaskus, menara Masjid Putih, dan akan membawa risalah tentang tanda-tanda akhir zaman. Yang berbahagia, lalu bagaimana ketika seseorang membaca kunut ketika subuh? Kunut adalah sebuah doa yang dilantunkan Rasulullah yang berisi permohonan dan permintaan bantuan kepada Allah atas sebuah perjuangan yang berat. Maka hukum kunut adalah sunnah, boleh dibaca dan boleh tidak. Dan pemirsa, sekedar informasi bahwasanya ketika Rasulullah membaca kunut tidak hanya waktu subuh, di 5 waktu ia baca kunut, sebab dalam keadaan kondisi yang genting dan emergensi. Oleh karenanya kaidah kunut merupakan kaidah yang sunnah. Ketika sebagian masyarakat membacanya, boleh, dan sebagian masyarakat tidak membacanya, itu pun boleh. Sebab itu adalah kaidah yang ditetapkan Nabi kepada kita. Pemirsa, kedahsyatan apa lagi yang berada di subuh? Dan misteri apa lagi
yang bisa kita petik manfaatnya terhadap kita, baik secara akhirat dan juga dunia. Jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk menjelaskannya setelah yang satu ini. Pintu rezeki dari langit dibuka ketika waktu subuh. Maka merugilah orang-orang yang telat sholat subuhnya. Bahkan lebih celaka lagi orang yang tidak melaksanakan sholat subuh. Malam suntuk. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia seolah-olah sholat separuh dari malam. Dan barang siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah, maka seolah-olah ia sholat semalam suntuk. Dan itu jarang bisa dilakukan. Namun dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah berserta isya, kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang keempat, sholat subuh adalah tolak ukur keimanan seseorang, pemirsa. Kata Rasulullah, jikalau engkau tahu kehebatan sholat subuh, maka engkau akan mendatangi masjid dengan cara merangkak. Tolak ukur keimanan. Rasulullah berkata, jikalau engkau ingin melihat ciri-ciri dari orang munafik, maka lihatlah sholat subuh dan isyaknya. Kalau sholat subuh dan isyaknya dikerjakan dengan baik dan berjamaah, maka insya Allah ia terhindar dari sifat nifak atau munafik. Dan pemirsa, seperti biasa, di segmen 3 ini, kami selalu memberikan kesempatan kepada Anda melayangkan sebuah pertanyaan yang kami akomodir melalui Twitter, email, dan juga SMS. Dan kali ini, jatuh pilihan saya melalui SMS dari Ibu Ani di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya seorang wanita. Apakah ketika sholat subuh di masjid, wanita memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Seperti dikatakan Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang sholatnya di masjid. Jadi laki-laki wajib untuk sholat di masjid. Maka seorang laki-laki yang menegakkan sholat di rumahnya, ia adalah laki-laki munafik. Yang kedua, sebaik-baik wanita adalah wanita yang sholatnya di rumahnya. Jadi kebalikan Ibu, kalau laki-laki wajib di masjid, perempuan lebih baik di rumah. Walaupun tidak dilarang pergi ke masjid, namun wanita mendapatkan kemuliaan ketika wanita sholat di rumahnya. Dan sebaik-baik wanita yang sholat di rumahnya adalah wanita yang sholat di biliknya atau di kamarnya. Artinya apa? Wanita lebih afdol untuk sholat di rumah karena menghindarkan dia dari fitnah. Itu adalah ajaran Nabi. Pemirsa yang berbahagia, ternyata ada satu penelitian, The Observation, yang membuat kita bangga dengan keislaman kita, termasuk sholat di dalamnya. Salah satu penemuan bahwasanya mengatakan sholat subuh bisa mencegah seseorang dari penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung. Subhanallah. Benarkah? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat lengkap liputannya setelah pesan-pesan berikut ini. Meninggalkan sholat subuh adalah bagian dari tipikal kemunafikan dalam jiwa. Meninggalkan sholat subuh membuat engkau tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa. Ketika manusia tidur akan mengalami puncak adrenalin, di mana peredaran darah akan berputar dengan keras dan kencangnya. Dan itu akan terhenti ketika seseorang bangun kemudian melaksanakan sholat subuh. Salah satu indikatornya ketika ia berangkat ke masjid, maka di saat subuh, oksigen sekitar tumbuhan mengeluarkan CO2-nya. Dan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan syaraf dan juga otak. Dan yang terakhir, penelitian terbaru tentang penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung. Ternyata terapi penyakit jantung bisa disembuhkan ketika seseorang istiqomah melaksanakan sholat subuh secara benar dan berjamaah. Penasaran liputannya? Ini dia selengkapnya. Banyak masjid pada waktu sholat subuh hanya diisi beberapa orang. Padahal fadilah sholat subuh berjamaah sangatlah besar. Hingga Rasulullah menyebutkan, jika saja umat tahu keutamaannya, maka mereka akan mendatangi jamaah subuh dengan merangkak. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah.
Allah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari hingga menghadap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan atau kehidupan nyata. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah pun menjanjikan ganjaran yang amat setimpal bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat subuh juga mendatangkan faedah yang sangat banyak. Di antara faedah-faedah sholat subuh tersebut adalah menerangi wajah, menyinari dan menguatkan hati, menyegarkan dan menguatkan jiwa. Juga faedah lainnya adalah menghilangkan kemalasan, melancarkan peredaran darah setelah tidur, menjaga kesehatan, mengusir kesedihan, dan mencegah penyakit-penyakit jiwa dan tubuh. Khusus untuk kesehatan, ilmu pengetahuan kontemporer menemukan bahwa terdapat gas ozon O3 yang mengandung kadar oksigen paling tinggi pada waktu sholat subuh. Artinya, kegiatan bangun pagi untuk melakukan aktivitas sholat subuh mampu menormalkan kinerja syaraf dan otak karena didukung oleh kondisi pagi hari yang memiliki kadar ozon O3 yang cukup tinggi. Kadar ozon yang cukup tinggi di waktu subuh juga mampu mengurangi penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya serangan jantung. Selain itu, sholat subuh juga berpotensi membawa kita menuju kesuksesan dalam hidup. Mengapa demikian? Sebab saat pagi hari sampai datangnya fajar adalah waktu di mana pintu-pintu rezeki dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah tentang orang yang sukses dalam hidup karena mereka sudah memulai aktivitas sejak waktu subuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kalau tadi kita berbicara tentang fadilah, keutamaan, maka kita pasti memikirkan sebuah efek ketika seseorang meninggalkan sholat subuh. Salah satu keutamaannya, Allah berjanji bahwasanya orang yang melaksanakan keistiqomahan sholat subuh akan terhindar dari api neraka. Dan yang kedua, sholat subuh akan menjadi saksi cahaya yang terang di hari kiamat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa dampak efek dari orang yang suka meninggalkan sholat secara universal? Pertama, Rasulullah berkata, "Inna awwala yuhasaban nasi bihi yaumal qiyamati a'maluhum as-salatu." Yang pertama akan dihisab oleh Allah dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka semua amalnya pasti diterima. Kalau solatnya buruk, belum tentu amalnya yang lain bisa diterima. Oleh karenanya berbicara tentang meninggalkan solat, maka termasuk dalam bentuk kefasikan dan kekufuran yang luar biasa. Sebab ini adalah syiar ibadah pertama yang Allah agungkan kepada setiap manusia. Meninggalkan solat subuh adalah meninggalkan rezeki. Meninggalkan sholat subuh, meninggalkan banyak keutamaan yang Allah janjikan. Meninggalkan sholat subuh adalah bagian dari tipikal kemunafikan dalam jiwa. Meninggalkan sholat subuh membuat engkau tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sholat subuh membuat kita dijilat oleh api neraka. Meninggalkan sholat subuh tidak akan mendapatkan syafaat dan pertolongan nanti di hari kiamat. Meninggalkan sholat subuh menjadi manusia yang keras hati dan ingkar sehingga hidayah Allah tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan, pemirsa? Jangan meninggalkan apa yang Allah anggap baik kepada kita. Salat adalah kebaikan yang Allah syiarkan kepada setiap hamba untuk menggapai kehidupan fid dunya wal akhirah. Salat subuh adalah kekuatan salat yang paling hebat. Diawali dengan azan yang beda, as-salatu khairum minan naum. Diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh yang isinya lebih baik daripada dunia dan sekitarnya. Dan dikerjakan subuh secara berjamaah, maka sempurnalah keimanan seseorang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian pagi ini membawa kita menuju Allah dengan kesempurnaan cintanya yang luar biasa.
Mudah-mudahan kajian kali ini tidak menutup hati kita untuk menjadikan Allah sebagai pilar kehidupan dalam hal apapun juga, dan sebagai gantungan untuk menyerahkan segala persoalan dan kehidupan ini. Pemirsa, sekali lagi kita awali segmen acara dengan berdoa, dan tidak bosan kami mengajak pemirsa untuk berdoa kepada Zat yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Rabbana walakal hamd yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, kami tak bisa menafikan kasih sayang dan anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami ya Rabb. Walaupun kami sering mengkhianati dengan meninggalkan salat subuh, ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang selalu istiqomah, bisa mencintaimu setulus hati, dan bisa melaksanakan ketentuan melalui salat-salat yang indah. Ya Allah, Zat yang Maha memberikan kehidupan dan perlindungan, lindungilah hati kami dari kejahatan syaitan yang terkutuk laknatullah. Bersihkanlah hati kami dengan ibadah-ibadah yang kami kerjakan, dan jadikanlah kami hamba yang selalu menjadikan salat subuh sebagai pegangan yang indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang suami atau pria ingin masuk surga, ini kuncinya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Kalau ingin menjadi istri yang soleha dan dicintai Allah dan Rasulnya, maka harus melakukan hal seperti ini. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, setiap ucapan yang baik itu adalah doa. Demi Allah, kata Uji, demi Allah. Uji seperti begitu kan? Iya kan? Kalau Maulana kan, kalau Ustadz Maulana ada 5 perkara. Susah sekali. Jadi kata Uji, setiap perkataan itu adalah doa. Oleh karenanya teman-teman sekarang mengaminkan tangannya, sebab yang akan saya lakukan ini adalah doa. Are you ready? Kata Ustadz Solmed ya, are you ready? Nah, begitu ya. Baik. Sekarang amin, amin yang kenceng. Semoga malaikat mendengarkan doa kita ya. Doakan istri supaya naik haji. Relakan suami agar menikah lagi. Adil kan? Baik. Baik teman-teman. Kita bersyukur ya ada di sini. Saya hanya ingin menyampaikan balighu ani walau ayah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Pilarnya agama itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, wa iqamis sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kemudian sholat, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Pernah melihat Rasulullah sholat? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, sholat pertama. Jadi teman-teman, sholat pertama yang dilakukan Rasulullah adalah sholat yang benar. Tapi di Indonesia ada banyak variasi sholat yang bikin bingung. Padahal kata Rasulullah, sholatlah engkau
sebagaimana melihat aku sholat. Saya pernah melihat waktu itu ke daerah Jember. Ada jamaah yang sholat begini. Gerakannya sholat yang benar apa tidak saya lihat? Allah. Ada itu. Saya melihat. Ada juga orang yang sholat gerakannya. Allah. Ada juga yang sholat begini. Yang Maha Pengasih. Allahu Akbar. Padahal ruku yang benar itu yang sejajar, sehingga ketika gelas berada di atas punggungmu, ia tidak akan pernah jatuh. Ada yang sholatnya begini. Allahu Akbar. Ente bayangkan, gimana seseorang akan sempurna dan sehat jasmani atau rohaninya kalau ternyata sholatnya, dimensinya atau gerakannya tidak sesuai dengan seperti sholat Nabi. Oleh karenanya, sholat engkau ya bro ya, sebelum kau disolatkan. Baik teman-teman, kemudian yang berikutnya adalah wahajil baiti. Pergilah naik haji atau umroh. Jadi seusia ente belum umroh, rugi. Sangat rugi. Kenapa? Bahkan kata Rasulullah, la tusyaddur rihlah. Tidak ada sebuah perjalanan illa thalathi masajid, kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Maka jika engkau sudah punya uang, jangan pergi kemanapun terlebih dahulu sebelum umroh atau haji. Dan saya besok akan berangkat umroh yang kedua. Mau ikut? Iya insya Allah. Tapi jadi istri saya dulu ya. Baik. Ini yang terakhir. Jadi kalau orang ingin naik haji atau umroh, itu kuncinya just 2 keyword ya. Cuman ada 2. Itu laksanakan banget deh. Mau? Oke, ini gratis ya. Amalkan ini dengan baik. Camkan ini di otakmu, simpan ia di hatimu dan aplikasikan dalam kegiatanmu. Pertama, engkau membaca suratul Waqiah tiap hari. Jangan lupa ya. Dan yang kedua, engkau bawa surat tanah. Iya, kalau memang tidak ada uang, jual dong tanah rumah ente, berangkat haji. Baik, syukran jazakallah khairan katsir ala fujidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda masih menyaksikan Hafiz Indonesia Cinta Quran. Pemirsa, tadi saya janjikan Hilda umurnya 4 tahun sudah bisa bikin kita tercengang. Bagaimana dengan umurnya sekarang 3 tahun? Langsung saja kita sambut, ini dia Adi. Adi, aduh jatuh, aku beneran. Wih keren, sini dong. Waduh. Oke. Ucapin assalamualaikum dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, Adi banyak banget nih yang teriakin Adi lagi di sini ya. Fansnya banyak, coba teriak lagi Adi. Oke, kita lihat di belakang nih. Belakang Kak Irfan bisa sulap loh. 1, 2, 3. Sering. Mana kitabnya? Tuh, hebat ya, aku hebat ya. Ada kitab nomor 3, 4, dan 5. Mau kitab berapa ya? 5. Nomor 5, benar. 5. Apa isi suratnya? At-Takwir. Siap ya, Di? Siap. Silakan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syamsu kuwirat wa idan nujumu qadarat wa idal jibalu
سيرت وإذا الإنسان أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا السماء وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت علمت نفس وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار للكنس والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول قريب هي قوة إنسان الأرض مكين طائر ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisalam. Adi, katanya Adi itu sudah bisa juga menjelaskan isi suratnya juga ya Umi ya. Coba-coba dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hariyun, ana sa'aqra'u lakum suratan takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Itu kembali lagi ke suratnya, boleh tepuk tangan untuk Adi 3 tahun. Tuh, tadi dia menjelaskan surat yang akan dibacakannya dalam bahasa Arab. Kak Irfan nggak ngerti artinya apa itu ya? Apa ya? Apa ya? At-takwir artinya apa ini? Artinya Matahari digulung. apa? Matahari digulung. Matahari aja gulung. Apa sih? Itu yang digulung. Apa? Kan idza syamsu kuwirat itu dan apabila matahari itu digulung, terus tanyakan kenapa digulung? Oh gitu. Tuh, jadi matahari digulung. Kenapa matahari digulung? Karena matahari sudah tidak ada. Tidak ada. Karena digulung mataharinya jadi nggak ada gitu. Sembunyi ya. Itu kapan emang bisa begitu? Kapan? Ini? Hari kiamat. Oh, di hari kiamat matahari sampai digulung. Aduh, serem banget ya. Tepuk tangan dong buat Adi, 3 tahun. Aduh, beruntung banget orang tuanya ya. Punya Adi, ih, lucu banget. Aduh, kembali ya, berkaca-kaca lagi Kak Irfan kalau ada yang tampil. Selanjutnya ada tantangan selanjutnya, bisa enggak ya sambung ayat ya? Bisa. Bisa. Kak Alvin, lihat Kak Alvin ya. Kak Alvin, sambung ayatnya dong Kak Alvin. Adi dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul junud. Fir'auna Samud balilladzina kafaru fi tarjib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid lawhim mahfuz. Hadi, bagus sekali nak. Kamu sudah bisa menjawab kenapa matahari digulung. Karena para ilmuwan sekarang menemukan
jagat raya ini mereka sebut sebagai kain kosmis. Jadi, benda-benda langit yang bertebaran di atas itu, berikut semua jaringannya oleh ilmuwan disebut dengan kain kosmis. Maka ketika terjadi kiamat at-takwir, idza syamsu kuwirat, semua akan digulung seperti kain yang digulung. Luar biasa. Hafalkan Quran agar akhlak anak Indonesia menjadi mulia. Ya ahadun, ya malikal mulk, ya dzal jalali wal